Sekarang kita masuk ke soal nomor 2 tentang GGL imbas. Nah, ini adalah contoh soal yang akan kita selesaikan. Terdapat sebuah kawat dibentuk seperti rel berikut ya. Jadi dibuat seperti rel, kemudian dihubungkan juga dengan kawat secara vertikal ini. Kemudian di sini ada hambatan dengan nilai R. Kemudian, nah di atas kawat ini, di rel ini disentuhkan sebuah batang logam. Batang logam ini ditarik ke kanan dengan gaya F. Jadi nanti dia akan bergerak nih ke sini dengan kecepatan V. Nah, di soal diketahui bahwa panjang batang itu sendiri adalah L, kemudian R itu adalah hambatan 20 ohm. Nah, kemudian di dalam bidang ini, di dalam bidang rangkaian ini, terdapat medan magnet dengan besar 0,5 Tesla seragam ya, keluar bidang kertas ya. Nah, kemudian nilai V itu kecepatan menggeser batangnya itu adalah 1 meter per detik konstan. Nah, kemudian ditanya pada soal nomor A, berapakah GGL induksi yang timbul akibat dengan digesernya batang ini. Kemudian yang kedua, besarnya arus dan arahnya. Yang kemudian yang ketiga, berapakah gaya yang dibutuhkan sehingga kita bisa menarik ini 1 meter per detik secara konstan ke arah kanan. Nah, jadi untuk penyelesaian soal ini ada dua hukum yang sangat penting untuk dipahami. Pertama namanya adalah hukum Faraday. Yang kedua hukum Lenz ya. Untuk penyelesaian soal yang pertama, nomor A, mintanya adalah berapakah GGL induksi. Nah, itu berdasarkan hukum Faraday. GGL induksi itu akan muncul ketika ada namanya perubahan flux terhadap waktu. Ditandai dengan tanda negatif, ini hanya untuk menunjukkan arah, bahwa nanti arah dari GGL imbas itu berlawanan dengan arah yang menyebabkan penambahan flux tersebut. Nah, sekarang apakah itu flux? Flux itu adalah medan magnet dikali dengan luas areanya. Ini flux medan magnet ya. Jadi ada flux listrik, ada flux medan magnet. Di sini kita spesifik bicara flux medan magnet. B dikali A. Nah, kita bisa tulis di sini min D B ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini karena di sini ketika kita geser, di sini kita punya medan magnet konstan. Di sini ada nilai medan magnet konstan B. Kemudian karena ini kita geser ke kanan, ini adalah sebuah rangkaian ya, sebuah rangkaian tertutup. Nah, rangkaian tertutup ini ketika batang ini saya geser ke kanan, maka luasnya akan bertambah ya, semakin jauh ini kita geser maka luas ini semakin bertambah. Maka di sini yang berubah itu adalah luas permukaan ini. Itulah yang menyebabkan perubahan flux. Nah, sehingga di sini saya bisa tuliskan min B dA dt. Nah, kita jabarkan lebih jauh. Min B luas area itu sendiri adalah L dikali dengan, misalnya nih, ini saya kasih simbol X ya. Panjang itu adalah X, ke arah sini X. L dikali L dikali X dibagi dengan dt. Nah, kemudian karena nilai L ini konstan, berarti ini bisa saya tuliskan min B L dx dt. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, nilai dx dt itu adalah perubahan posisi dari batang ini, kita geser ke kanan, misalnya ini adalah dx terhadap waktu. Nah, ketika dia jarak, perubahan jarak kita bagi dengan waktu, itu kan sama saja dengan kecepatan ya. Berarti nilainya adalah min BL dikali dengan V. Nah, itulah persamaan yang umum dipakai ketika kita menyelesaikan soal hukum Faraday dengan kasus seperti ini. Biasanya persamaan ini langsung dipakai. Tapi bagaimana cara menemukannya ya secara sederhana kita bisa selesaikan seperti ini. Nah, karena pertanyaan soalnya hanyalah besar GGL induksi, nah maka kita abaikan tanda negatif, adalah B dikali L dikali dengan V. Nah, BLV ya.
Nah, ini tinggal dimasukin aja angkanya, 0,5 Tesla. Panjangnya itu adalah 10 cm atau 0,1 meter dikali dengan 1 meter per detik. Nah, ini kita akan dapatkan 0,05 volt. Nah, di sini ketika ini saya gerakkan dengan kecepatan 1 meter per detik ke arah kanan, maka akan muncul GGL imbas 0,05 volt. Kemudian untuk yang nomor B, berapakah besar arus yang muncul? Nah, sekarang di sini tadi kan ada tegangan 0,05 volt. Nah, sekarang berapakah arus yang terjadi di sini? Nah, secara sederhana berdasarkan hukum Ohm, V itu atau GGL itu sama dengan I dikali dengan R. Nah, sekarang kalau ditanya besar arusnya, kita bisa bagi GGL, kita bagi dengan R atau 0,05 volt. Kita bagi dengan 20 ohm ya. Kita akan didapatkan 0,0025 ampere. Nah, sekarang arahnya. Untuk menentukan arah arus, ini menggunakan hukum Lenz. Dalam bahasa sederhana, hukum Lenz itu adalah berbunyi, ketika terjadi perubahan flux, maka akan ada GGL imbas. Nah, akan ada GGL imbas itu akan mempunyai arah arus yang menyebabkan perlawanan terhadap perubahan flux. Oke, sebagai contoh di sini, ketika ini digeser ke kanan, maka permukaan ini akan semakin luas, permukaan rangkaian ini. Nah, ketika permukaan rangkaian ini semakin luas, artinya adalah flux meningkat. Flux meningkat. Sekarang akan muncul GGL imbas dengan arah arus yang melawan perubahan tersebut. Untuk melawan perubahan flux yang bertambah tadi, berarti harus ada flux yang bisa mengurangi. Harus ada medan magnet yang bisa mengurangi. Nah, caranya adalah berarti di sini kita buat sebuah tanda bahwa nilai GGL, bahwa nilai medan magnet yang ada di tengah ini, itu akan dikurangi medan magnet yang disebabkan oleh GGL imbas. Nah, sekarang dengan adanya tanda silang di sini, artinya di sini adalah medan magnet masuk. Kita gunakan aturan tangan kanan. Ketika ini adalah medan magnet masuk, berarti di sini akan ada arus yang berarah ke bawah. Nah, inilah arus yang disebabkan oleh GGL imbas berlawanan dengan searah dengan jarum jam ya. Searah dengan jarum jam. Nah, itu adalah cara untuk menentukan arah arus ketika terjadi GGL imbas. Berarti di sini dituliskan arah searah jarum jam ya. Kemudian masuk ke nomor C. Gaya yang kita butuhkan untuk menggeser batang ini. Nah, batang ini adalah menjadi batang berarus yang berada di dalam medan magnet. Oke, definisinya seperti itu. Ini adalah batang berarus karena adanya tadi GGL imbas. Dan dia berada di dalam medan magnet. Nah, ketika ada batang berarus di dalam medan magnet, maka batang itu akan mendapatkan gaya sebesar F sama dengan B kali I kali L. Nah, itu cara sederhana untuk menghafalkannya, BIL. F sama dengan B kali I kali L. Nah, B-nya itu sendiri 0,05 Tesla tadi ya. Kemudian I-nya itu kita udah hitung tadi adalah ini 0,0025 ampere. Kita kali dengan L atau panjangnya 0,1 meter. Nah, maka akan didapatkan nilai 1,25 kali 10 pangkat min 4 Newton. Ini adalah besar gaya yang kita butuhkan untuk menarik ini secara konstan ke arah kanan.